Kembali lagi di Cerita Hijabers dan masih bersama Dr. Penia yang akan membahas mengenai dunia kerjanya. Dok, ini tanya lagi nih, mengenai tadi apa sih yang membuat Ibu Penia ini tertarik untuk menjadi seorang peneliti dan dosen itu apa, Bu? Ikutan muda ya, Bu? Dan jadi dosen karena ternyata dosen itu profesi yang menarik. Kita nggak pernah ngerasa tua ya, Mbak. Jadi tiap hari ketemu mahasiswa baru, Betul. tiap tahun ganti mahasiswanya dan mereka muda terus. Ikutan muda ya, Bu? Dan kita ikutan muda. Jadi semoga sampai sudah sepuh juga masih jiwanya masih muda. Amin. Dan kalau jadi dosen itu rasanya ilmunya bermanfaat gitu, Mbak. Kita banyak belajar kalau hanya untuk diri sendiri, lama-lama lupa ya. Kalau untuk orang lain itu katanya seperti tong yang diisi keluar, tapi ada yang masuk terus, jadi isinya banyak terus gitu. Begitu. Dan melihat orang lain jadi dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa, itu rasanya senang sekali. Apalagi kalau yang dididik ini berhasil, mahasiswa bisa menghasilkan sesuatu dan prestasi, itu sebetulnya prestasi terbesar ya. Kalau pencapaian saya sendiri, alhamdulillah ya pernah dapat salah satu diakui sebagai salah satu peneliti terbaik di ITB. Lalu jadi mendapat beberapa grant besar seperti grant penelitian dari L'Oreal tahun 2008. Lalu dari situ saya pernah dapat penghargaan peneliti terbaik dari Ristek Dikti. Lalu dari situ juga pernah dapat diakui sebagai wanita cendekia oleh Wisatita Jawa Barat dan beberapa hal-hal yang sejenis gitu. Rasanya gimana sih, Bu, dengan semua prestasi yang didapat? Rasanya tanggung jawab ya, Mbak. Mendapat amanat itu, ini harus jadi contoh. Seperti itu deh, Mbak. Jadi ada tanggung jawab lebih juga ya, Bu ya? Tanggung jawab lebih. Ibu sambil lanjut ngobrol, saya pengen berkeliling kampus. Oke, boleh, Mbak. Ibu temani saya ya. Mbak. Nah, kita coba. Kita kemana nih, Bu? Kita lewat sini. Oh, boleh, boleh. Ini boleh dibuka just iya. lab-nya. Kalau ini ruangan apa nih, Bu? Jembatan apa ini? Ini jadi menghubungkan antara tempat kami, ruangan dosen ada di sini, lab-lab ada di sini, ruang kuliahnya salah satu di depan itu, Mbak. Mau lanjut tanya-tanya lagi nih. Tadi kan di awal Ibu sempat mengatakan bahwa salah satu kebahagiaan Ibu adalah bisa melihat para mahasiswa itu berhasil mengaplikasikan ilmu yang sudah Ibu bagi. Nah, itu bentuk kebahagiaannya seperti apa sih, Bu? Susah untuk dinyatakan dengan kata-kata ya, Mbak ya. Ya, tapi seperti bermanfaat lah gitu. Oh, kita berhasil melakukan sesuatu, mahasiswanya itu lulus, baik teknologi yang kita kembangkan dipakai orang. Ya, rasanya yang kita kerjakan seperti nggak sia-sia itu, Mbak. Ya. Tapi dengan semuanya Ibu rasakan gitu ya, kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan, itu kan ujian juga ya, Bu ya. Bagaimana cara menghandle itu? Kadang-kadang ya jangan dihitung-hitung. Iya. Mungkin yang sudah berlalu ya berlalu, tugas kita masih banyak. Yang ke depan ya dijalani saja, yang tugas-tugas itu dijalani, yang ke depan tanggung jawab dan semuanya dijalani. Yang sudah terjadi yang nggak dihitung-hitung. Jadi ya masih banyak, umur kita kan masih umur kita yang pendek ini masih panjang. Betul. Ya itu yang dimanfaatkan harus diisi sebaik-baiknya lah. Nah, ini Ibu sebagai seorang peneliti dan dosen, menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu mengenai para peneliti di Indonesia ini? Kan terkadang mereka ada yang menimba ilmu di luar negeri dan akhirnya memilih untuk tinggal di luar negeri misalnya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Mau di Indonesia, mau di luar negeri, semuanya kan bumi Allah ya. Masya Allah, iya bener Ibu. Kan sama aja. Betul. Dan apakah bahwa dengan tidak pulang ke Indonesia mereka tidak bisa membangun bangsa? Ya juga, Mbak. Membuat teknologi yang bisa ditransfer ke sini dari jauh, itu juga Mbak. Membuat kita bisa membantu di sini nggak punya alat apa, di sana punya apa-apa, memudahkan kerjasama. Ya alhamdulillah, Mbak. Nah, memang ini suatu hal yang menjadi tantangan buat peneliti di Indonesia, bahwa kita infrastruktur terbatas dan terbatas. Jadi tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Ya semua kesempatan yang ada
perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau mau jalannya ada. Mungkin akan lebih lambat daripada yang semua fasilitasnya ada, tapi kita jadi lebih selektif, Mbak. Kita bisa melakukan penelitian yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul diperlukan, tidak sembarang melakukan penelitian yang menarik dari sisi saintifiknya saja, tapi manfaatnya belum tahu apa gitu. Betul. Jadi mungkin tantangannya sedikit berbeda. Jadi lebih kepada memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan ya Bu ya, di sekitar kita. Baik. Ibu, setelah sesi break ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Boleh Mbak. Pemirsa tetap bersama kami di Cerita Hijabers.